billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Septiana. Insyaallah kita kali ini akan belajar bersama-sama tentang sifatul huruf. Sebelum itu, apa sifatul huruf itu? Sifat yang melekat pada satu huruf ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara umum saja ya terkait sifatul huruf ini, karena di sifatul huruf ini memang agak lumayan untuk pembahasannya ya. Bahkan ada istilahnya yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan, kemudian ada juga yang lazimah dan ada juga yang aridoh atau yang pertama ada jahar dan hamas. Nah, sifat yang pertama yang berlawanan ini, jahar dan hamas ini berhubungan dengan nafas. Ya, ini berhubungan dengan nafas. Jahar itu adalah nafasnya yang tertahan, sedangkan hamas itu nafasnya yang mengalir seperti itu. Nah, huruf-huruf yang mempunyai sifat hamas itu dikumpulkan dalam satu lafaz atau kalimat fahat tahu syakhsun sakat. Gitu ya. Jadi huruf yang tadi fahat tahu syakhsun sakat itu hamas. Berarti sisa dari huruf-huruf tersebut gitu ya, ada ghin, kemudian ada dal dan lain sebagainya, itu berarti sifatnya jahar. Sifat yang kedua adalah syiddah dan rakhawah. Ya. Nah, sifat yang kedua yang berlawanan ini berhubungan dengan suara. Jika tadi jahar dan hamas berhubungan dengan nafas, ini syiddah dan rakhawah berhubungan dengan suara. Gimana maksudnya? Kalau syiddah itu hurufnya atau sifatnya, sifatnya itu nanti si suaranya akan tertahan. Gitu, suaranya akan tertahan. Syiddah sendiri dikumpulkan dalam lafaz ajid, qatin, bakat. Berarti yang selain itu sifatnya rakhawah. Contoh yang mengalir. Mungkin apa saja contoh yang mengalir? Contoh kho. Kho. Nah, kan itu suaranya mengalir. Nah, kemudian ada huruf-huruf yang tawassul atau bainiyah. Jadi huruf-huruf ini di antara syiddah dan rakhawah, berarti huruf-huruf ini tuh. Apa yang tawassul ini, yang bainiyah ini apa? Yaitu dikumpulkan dalam lafaz lin umar atau lam, nun, ain, mim dan nun. Itu yang tawassul. Lanjut ke sifat yang ketiga yang mempunyai lawan, yaitu ada istifal dan isti'la. Apa? Istifal dan isti'la. Nah, kalau yang tadi yang kedua, yang sifat tadi, empat sifat yang kedua, dua yang berlawanan tadi yang sudah, itu berhubungan dengan nafas dan suara, betul. Sedangkan yang ketiga itu berhubungan dengan si lidahnya, gitu. Nah, ini lidahnya seperti apa? Ya, kalau itbaq itu kalau isti'la itu si lidahnya naik ke atas, si pangkal lidahnya naik ke atas. Maksud lidah isti'la tadi yang lidahnya terangkat. Yang mana sih yang terangkat? Yang ini nih, si pangkal lidah yang belakang ini terangkat ke atas. Nah, huruf isti'la ini digabungkan dalam suatu lafaz khussa dhabtin il. Gitu. Jadi sininya naik akho. Nah, selain khussa dhabtin il tadi berarti itu sifatnya istifal, lidahnya rileks, suaranya tipis. Kalau istilah tadi, pangkal lidahnya naik, suaranya tebal. Nah, kemudian selanjutnya ada sifat yang keempat yang berlawanan. Ya. Nomor 4 yaitu ada infitah dan itbaq. Kalau ini berhubungan dengan rongga. Ini berkaitan dengan rongga mulut. Berarti ada yang terbuka, ada yang tertutup seperti itu. Untuk yang tertutup yaitu itbaq. Itbaq itu rongga mulutnya tertutup. Hurufnya ada 4. Shod, do, to, dan dho. Kenapa kita membahas sifatul huruf? Kenapa kita harus tahu sifatul huruf? Ya, supaya kita itu lebih fasih melafalkan ayat Quran, melafalkan huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang kedua,
ya, supaya kita bisa mengetahui gitu ya sifat huruf yang memang makhrajnya satu makhraj tapi sifatnya berbeda gitu. Dan kenapa saya bahas tadi secara umum dulu supaya kita tidak bingung, karena kita akan membedah ya satu makhraj tapi sifatnya berbeda yang tadi di awal pertemuan ini saya bacakan, yaitu di surat Al-Ghasyiyah. Kita lihat yang akan kita bahas, fokus makhraj al-halqu. Al-halqu itu ini tenggorokan. Ya, tenggorokan. Yang pertama, kita lihat tadi di ayat hal ataka. Hal ataka. Nah, di ayat ini makhraj al-halqunya kita sudah menemukan dua. Yang pertama ada ha, yang kedua ada hamzah. Kita bahas ha dulu. Oke, kita dari nafas dulu. Tadi dari nafas itu ada jahar dan hams. Kita rasa-rasain dulu. Ha ini si nafasnya tertahan atau mengalir. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya bisa disukunkan saja si huruf ha-nya ini apakah benar mengalir. Makanya kita cara mengetahuinya itu dengan disukunkan saja. Contoh, ha kita sukunkan ada nafasnya. Ada nafas yang keluar. Ya, ada angin yang keluar. Ada nafas. Berarti yang pertama ini adalah hamas. Dari nafas dia ada yang keluar. Oke, ada kita menemukan ha dan hamzah. Nah, yang kedua yaitu ada huruf hamzah. Di sini kita dua. Dari segi nafasnya, apakah si hamzah ini mengalir? Ada nafas yang keluar yang mengalir atau tidak? Tidak ada. Berarti dia termasuknya jalur. Kemudian yang kedua, dari segi suara. Dari segi suara. Nah, apakah suaranya itu mengalir atau tertahan? Coba kita ucapkan ha. Coba kita ucapkan hamzah. Apakah mengalir dua-duanya? Oh, tidak seperti itu cara mengetahuinya. Cara mengetahuinya adalah dengan cara kita disukunkan. Coba kita haknya disukunkan. Misalkan pakai huruf jim awalnya jadi jah. Coba kita ucapkan jah. Jah. Ada suara jah, jaha, atau di tasdid jaha. Ada suara mengalir. Ini rokhawah. Coba kita hamzah, apakah mengalir? Kita pakai sukun dulu. Ja. Ada suara ja, gitu kan? Tidak. Kalau kita tasdid ja, ja, i. Oh, berarti yang kedua si suaranya ini berarti ini syiddah. Kemudian lanjut ke sifat yang ketiga terkait lidahnya. Lidahnya ini rileks atau lidahnya terangkat. Ha, jaha, ja, oh ternyata ini rileks. Tidak ada indikasi si pangkal lidahnya ke atas. Berarti ini sama ya, istifal. Berarti ini ya, berarti ini istifal. Ini rileks, suaranya tipis, istifal. Nah, yang terakhir terkait rongga mulutnya. Apakah ketika mengucapkan ha dan hamzah dan a itu si rongga mulutnya terbuka atau tidak? Coba kita ucapkan a, ha, ja, jaha. Oh, ini terbuka semuanya, berarti ini infitah. Oke. Infitah. Oke, lanjut ke ayat selanjutnya. Ke kalimat selanjutnya. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Bisa ya. Hadithul Ghasyiyah. Oke, huruf yang kedua yang ketiga yang kita temukan. Maaf, itu ada ha, kemudian ada ri. Ya. Ha, kita langsung saja bahas. Kita rasakan dulu. Kita rasakan dulu ya. Ha, dari suaranya, dari nafasnya dulu. Dari nafasnya dulu, apakah nafasnya mengalir? Ada, oh ada, berarti hams. Yang kedua yang keempat, maaf dari segi nafasnya, apakah ada nafas yang mengalir? Tidak ada. Tidak ada nafas yang mengalir, berarti ini jangan. Kemudian dari segi suara, apakah si suara ha ini itu mengalir atau tertahan? Kita coba di tasdid. Oh, itu mengalir, berarti rokhawah. Ada suaranya tuh. Rokhawah.
Yang selanjutnya dari huruf ri, apakah mengalir ketika disukunkan? Oh, ada. Kita tasdid al-gha. Nah, mengalir nanti ini rokhawah. 3 dari segi lidahnya, apakah lidahnya si ha ini terangkat atau suaranya tebal tidak? Oh tidak, suaranya tipis dan lidahnya rileks. Berarti ini istifal. Lidahnya rileks, lidahnya di bawah lurus, ya. Tidak naik si pangkal lidah yang tadi. Sedangkan ini ro, coba kita lihat apakah ro ini naik si pangkal lidahnya? Al-ro, coba kita rasakan. Al-ro. Oh, naik, ternyata kena ke atas si pangkal lidahnya. Berarti ini termasuknya istilah. Ya, begitu istilah. Jadi lidahnya naik, suaranya tebal. Kemudian terakhir, apakah ini termasuk itbaq atau infitah? Kita lihat. Infitah jelas terbuka. Oh, apakah ini infitah atau itbaq? Infitah. Terbuka. Kalau ini mulutnya terbuka. Ini infitah. Oke, selesai. Bantu kita lanjut ayat kedua. Wujuhi yauma idin khashi'ah. Oke, berarti yang belum itu huruf kha sama huruf a. Ya, di sini apa kita menemukan huruf a dan a? Ada di sini. Kha, ini ada kha, syi'ah, ada ain. Kita kha ini ain. Langsung saja kita bahas yang pertama dari nafasnya. Apakah nafasnya si kha ini mengalir? Akha mengalir ada, berarti ini aman. Ain, apakah ada nafasnya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ini. Dari segi suaranya, apakah suaranya kha ini mengalir? Kha kita sukunkan tadi caranya ada mengalir. Kita tasdid kha ada mengalir. Kha ya. Berarti ini rokhawah. Kemudian untuk ain ini seperti yang tadi sudah dibahas di awal, ada sifat yang memang tawasud atau bainiyah, yaitu ain ini sendiri dari segi suaranya. Gitu. Jadi ain itu suaranya sifatnya itu antara mengalir dan tertahan. Disebut tertahan juga masih ada sedikit tapi memang tidak jelas. Kalau sebut ada sedikit tapi makanya di antara syiddah dan rokhawah. Berarti ini bainiyah dari segi suaranya. Yang ketiga dari segi lidahnya. Kha apakah naik atau tidak? Oh ini kayak gin tadi sama elgin, sama tadi naik, berarti ini istilah. Kalau ain apakah itu istilah atau istifal? Nah, si ain ini istifal ya, di bawah. Relax, suaranya tipis. Oke, berarti ini istifal. Terakhir, apakah ini itbaq atau infitah? Ternyata terbuka si rongga mulutnya, berarti ini infitah. Kemudian ini ain, apakah ini terbuka? Terbuka, berarti ini infitah juga. Nah, itulah tadi ya, kita sudah membahas dari 2 ayat surat Al-Ghasyiyah. Kita menemukan satu makhraj al-halqu, ada makhraj al-halqu yang tadi sudah diringkani, dan kita sudah bahas bahwa ternyata memang satu makhraj itu bisa ataupun sifatnya berbeda-beda gitu ya. Itu saja pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Kita tutup saja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.